Selamat siang, Mbak. Siang. Oke, sudah nyaman tempat duduknya gimana? Sudah. Oke. Sebelum dari sini kemana, Mbak? Tadi makan. Oh, makan. Oke, betul. Gimana kabarnya Mbak hari ini ya? Baik, sudah Baik. cukup baik. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, Mbak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alasani. Mbak bisa panggil saya Mas Sani atau Pak Sani, bebas lah dengan senyaman Mbak. Kalau boleh tahu Mbak sendiri namanya siapa? Namanya Akila Misya. Akila Mesya. Dipanggil siapa ya, Mbak ya? Dipanggil Akila aja. Oke, saya panggil Mbak Akila ya. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Mbak Akila ya? Kesibukannya cuma ngajar sama kuliah. Udah gitu aja. Udah, kita aja. Apa Mbak kayak ikut-ikut organisasi atau event apa? Ikut akhir-akhir ini. Apa itu Mbak? Organisasinya ada BEM sama yang lain-lain. Kalau menurut saya BEM itu sibuk nggak Pak ya? Sibuk ya? Sibuk. Kayak mencakup seluruh fakultas gitu kan ya Pak? Iya. Tapi aku bukan ikut yang BEM itu. Ikut yang BEM satunya lagi, Mas. BEM apa itu? BEM fakultas, bukan BEM yang mencakupi fakultas. Jadi yang mencakupi departemen aja. Oh, yang mencakupi departemen. Ya. Tapi ya sama sih Mbak sibuknya menurut saya. Yang namanya organisasi kan ya sibuk gitu. Benar. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa Mbak ya? Semester 4. Semester 4. Oh, semester 4 udah ngajar ya tadi ya? Sudah. Ngajar aku apa ngajar ya? dari dulu. Oh, dari dulu. Dari semester dulu. berapa Mbak? Dari sebelum masuk kuliah. Dari sebelum masuk kuliah. Iya. Berarti dari SMA dong? Dari lulus SMA. Lulus SMA udah ngajar. Benar. Dari SMA udah ngajar, terus lulus SMA ngajar, terus masuk kuliah ngajar. Oh, berarti udah passionnya ngajar ya? Udah. Kalau boleh tahu ngajar apa aja Pak ya? Ngajar banyak, ngajar anak kecil tuh ada yang ngajar mereka berhitung, menulis, mengaji. Terus untuk yang SD juga sama, pelajaran formal sama mengaji. Iya, berarti dikhususkan untuk anak-anak ya? Iya, ada sih, ada yang besar juga, tapi besar. ada 1-2 orang aja untuk saat ini masihan. Oh, paling besar umur apa Mbak? Umur sekitar 26, 27. 26, 27. Iya, lebih tua dari saya sendiri. Oh, itu diajar apa Mbak kalau umur segitu Mbak? Biasanya mereka minta diajar ngaji, karena dari kecilnya nggak pernah ngaji, jadi dia baru belajar pas sudah besar. Ya, paham. Ya, salut sih sama mereka ya, karena mereka masih mau belajar di umur yang mungkin sudah terbilang kepala 2 mau kepala 3. 26, 27 ya. Oke, Mbak Akila, sesuai dengan apa yang Mbak bicarakan di WhatsApp dengan saya kan sudah berhubungan lewat WhatsApp ya, dan Mbak Akila juga sudah mengisi form untuk kita melakukan sesi konseling pada hari ini, dan Mbak Akila pun menyetujui untuk kita bertemu pada hari ini. Sebelumnya saya mau tanya Mbak Akila, sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum ya? Oke, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu terkait sesi konseling ini ya. Jadi di sesi konseling ini nanti bertujuan untuk sedikitlah mengurangi apa yang Mbak Akila rasakan, yang perasaan tidak mengenakan pada hari ini, atau bahkan kita bisa sampai tuntas menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Akila hadapi. Dan Mbak Akila pun tidak perlu takut, karena dalam sesi konseling ini ada kode etik yang namanya menjaga kerahasiaan. Jadi nanti saya harap Mbak Akila juga merahasiakan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Bahkan kalau memang Mbak Akila masih merasa takut, setelah sesi konseling ini selesai, saya buatkan surat tanda tangan bermaterai. Jadi nanti semisal Mbak Akila itu merasa, oh cerita saya kok menyebar kemana-mana ya, itu Mbak Akila bisa mempidanakan saya, agar Mbak Akila lebih percayalah. Nah, dan di sesi konseling ini umumnya itu berlangsung sekitar 25 sampai 35 menit. Dan nanti semisal permasalahan yang Mbak Akila hadapi itu dengan kurun waktu segitu belum bisa menyelesaikan sampai tuntas lah, nanti kita bisa jadwalkan lagi konseling pada minggu selanjutnya, atau sebebasnya Mbak Akila, semuanya Mbak Akila maunya apa. Gimana Mbak Akila, ada yang mau ditanyakan lagi terkait konseling? Enggak. Oke, di sini saya tegaskan lagi bahwa di sini saya sebagai fasilitator yang akan membantu Mbak Akila pada hari ini ya.
Oke, gimana Mbak Akila, sudah siap bercerita? Sudah. Oke, bisa dimulai bercerita Mbak Akila, apa yang membuat Mbak Akila merasa tidak nyaman atau merasa bingung lah akhir-akhir ini? Lebih ke kestabilan emosiku hilang lagi. Kestabilan emosinya Mbak Akila hilang. Soalnya aku baru belajar kestabilan emosi itu 2025 sampai 2026 awal, tapi ternyata gak pernah aku asah lagi, jadinya kayak sekarang tuh juga kadang kebawa emosi gitu, gak stabil kayak dulu lagi gitu. Boleh diceritakan secara lebih lanjut Mbak, emosinya Mbak Akila itu seperti apa, terus ketika Mbak Akila emosi itu nanti ngapain aja gitu? Nah, kalau dulu kan memang kita masih masa remaja ya Mas ya, jadi mungkin awalnya tuh marah, nangis, pas gak bisa atur emosi gitu. Tapi pas bisa atur emosi selama kurang lebih 1 tahun tuh aku udah bisa, dan gak pernah sama sekali kayak yang namanya tantrum gitu, gak pernah. Nah, akhir-akhir ini kayak aku merasa sering nangis, sering kayak capek, tapi bingung gitu loh, stabilin emosinya lagi tuh bingung gimana caranya gitu. Padahal sebelumnya aku bisa, makanya aku kayak mikir, padahal sebelumnya aku bisa, tapi kenapa sekarang aku gak bisa kontrol diriku sendiri. Aku gak pernah kayak tantrum. Memang saat ini ketika aku emosinya gak stabil, aku gak pernah kayak tantrum, kayak marah-marah atau sampai menyakiti diri sendiri, gak pernah. Cuma paling mentok nangis sama diem aja. Tapi kayak aku mikirnya, udah kayak aku udah pernah belajar deh stabil emosi, kok gini lagi gitu loh. Itu kalau boleh tahu mulai dari kapan ya Mbak Akila merasa kestabilan emosi Mbak Akila itu terganggu kembali? Mulai Januari kayaknya. Januari di tahun ini. Itu apa hal pemicu pertama kali yang membuat oh aku kok jadi nangis, yang membuat Mbak Akila menangis? Mungkin Mbak Akila bisa mengingat-ingat. Pemicu emosiku gak stabil Ya. ini gara-gara risih, karena seseorang masa lalu datang lagi, itu aku risih. Jadi kayak seharusnya aku nggak boleh kayak terkecoh dengan itu, tapi aku tetap terkecoh dan akhirnya marah ya gitu. Itu jadi pemantik itu aku gak stabil emosinya. Lalu ketika dulu-dulu Mbak Akila kan sudah pernah belajar kestabilan emosi ya, itu apa yang Mbak Akila lakukan ketika kestabilan emosi Mbak Akila dulu itu terganggu? Aku mikirnya kalau dulu stabil emosi itu aku gini, biasanya kan kalau kita emosi itu ada penyebabnya, entah itu dari orang atau apapun. Nah, kalau dari orang kan biasanya kita tuh harus memposisikan kita berada di orang itu. Kayak seandainya aku marah sama seseorang ini, nah berarti aku harus mikir, oh berarti orang ini nggak sadar ngelakuin salah ke aku. Siapa tahu memang dia tidak sadar melakukan itu ke aku. Jadi gimana pun aku nggak boleh marah, karena mungkin dia udah wataknya begitu atau memang dia nggak sadar. Jadi ya udah aku menerima gitu. Itu yang kayak gitu. Tapi dengan melakukan hal itu berarti Mbak Akila bisa misal berhenti menangis atau bisa berkurang sedikit atau bahkan langsung hilang? Langsung hilang. Langsung hilang. Jadi Karena dengan, aku orangnya nggak tegaan Mas. jadi dengan pikiran oh nggak tega, mungkin dia berbuat gini karena ada alasannya gitu. Apakah hal yang dulu itu belum bisa Mbak Akila terapkan pada sekarang? Maksudnya? Hal yang dulu Mbak Akila lakukan itu apakah bisa diterapkan kembali ke sekarang? Bisa, tapi tunggu dulu gitu. Aku masih kayak mau kembali lagi tapi susah gitu. Misalnya dulu tuh aku benar-benar bertekad mau stabil emosi itu gara-gara memang itu bikin aku hancur banget. Aku jadi bertekad kalau emosiku harus stabil gitu. Nah sekarang tuh ya aku nggak hancur gitu loh. Jadi kayak apa ya, mau ngembaliin gitu lagi tuh kayak nggak bisa gitu loh gitu. Jadi maksudnya
Bener dong. Oke, di sini saya mau tanya kembali ke Mbak Akila ini. Jadi Mbak Akila sekarang ini pengennya itu seperti apa? Pengennya nggak terkecoh lagi, kayak kalau memang ada sesuatu yang bikin aku emosi itu aku nggak kayak marah gitu loh, nggak pengen nangis gitu loh, ya udah kayak oh, oke gitu. Jadi Mbak Akila sekarang tuh pengen nggak nangis lagi, terus pengen hidup tenang lah intinya. Nangis sih pasti ada ya, namanya juga manusia, tapi nggak kayak yang dikit-dikit nangis kayak itu kok gitu lagi gitu loh, yang aku nggak terima. Kalau boleh tanya nih Mbak Akila nih ya, frekuensi nangis Mbak Akila selama satu hari itu berapa kali? Nggak pernah, jarang aku nangisnya tuh kalau ada pemicunya aja. Mungkin aja. Pemicunya aja. Paling sering itu nangis mungkin satu minggu berapa kali ya? Ya kalau nggak ada pemicunya ya nggak nangis. Nggak nangis sama Nggak sekali? nangis. Oh berarti mungkin dari pemicunya itu yang Mbak Akila ya? Nah, Apakah Mbak Akila sudah mencoba alternatif lain gitu selain menangis, atau belum kepikiran sesuatu? oh aku selain nangis tidur Tidur seharian. seharian. Kalau kadang kalau memang aku ada apa-apa, entah itu apa ya, kayak perasaan nggak enak yang berbeda, aku bingung mau nyelesain, aku tidur seharian. Tidur seharian. Apakah dengan menangis dan tidur itu bisa apa ya, memperbaiki keadaan dari emosional Mbak Akila sendiri? Kadang bisa kadang enggak, kadang lihat dari masalahnya dulu. Kalau masalahnya memang berat banget ya sebenarnya nggak bisa. Masalahnya berat banget itu dalam contoh garis besarnya gimana Mbak? Garis besarnya Tentang apa mungkin? apa ya, banyak sih, tapi untuk saat ini udah nggak ada masalah yang benar-benar besar gitu loh. Jadi dengan tidur sama nangis tuh udah cukup bikin tenang. Kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu tuh ada masalah yang bikin aku tidur sama nangis tuh nggak mempan. Tapi sekarang meskipun masalahnya nggak sebesar itu, jadi aku tetap bisa tidur sama nangis, itu udah bisa nenangin emosional. Oke. Beda-beda. Mungkin pas nangis ya, pas tidur kan mungkin Mbak Akila terlelap ya, tidak mikir. Kalau misal pas nangis itu apa yang Mbak Akila pikirkan ketika Mbak Akila nangis? Ya sakit. Maksudnya sakitnya itu sakitnya gimana Mbak? Sakitnya tuh lebih ke kenapa aku diginiin. Selalu seperti itu. Iya. Berarti ini merujuk ke perlakuan seseorang lah ya. Iya. Jujur aku bingung. Oke Mbak Akila, di sini saya izin merangkumlah apa yang Mbak Akila omongkan. Jadi di sini Mbak Akila itu memiliki masalah terkait apa ya, kesesuaian emosional yang akhir-akhir ini sering dirasakan. Tapi sebelumnya Mbak Akila itu sudah pernah kayak mencoba menenangkan emosi, mencoba mencari solusi terkait kesesuaian emosi dan berhasil. Tetapi di akhir-akhir ini ada pemicu lain. Benar itu Mbak Akila? Dan di sini Mbak Akila ingin kayak hidup tenang gitu ya. Benar begitu. Oke. Tapi dari cerita Mbak Akila tadi itu, apakah benar kalau semisal pemicunya itu dari masa lalu Mbak Akila ya? Iya. Ya, itu berarti menuju ke seseorang ya. Iya. Apakah Mbak Akila sudah mencoba memutus hubungan atau bagaimana? Sudah, tapi dari masa lalunya yang tidak mau. Tidak maunya itu? Tidak mau memutus hubungan Mas. Kayak masih menghubungi terus masih berusaha mencari tahu tentang aku, berusaha menghubungi orang-orang terdekatku, dan itu yang bikin aku kayak risih. Dan akhirnya itu kayak aku jadi kayak mau marah tapi
gimana gitu loh, masa aku mau marah terus gara-gara ini gitu. Sebenarnya mau dilupain aja kan mas kalau masalah kayak gitu, tapi tetap aja itu bikin aku kayak risih gitu loh, kayak kenapa sih kok tetap aja dia kayak gitu loh masa lalu itu. Selain risih, respon apa yang Mbak Akila kerap berikan terhadap masa lalu dari Mbak Akila? Cuek, aku udah cuek mas, aku udah gimana ya, namanya orang udah yang gini deh, kalau sakit pasti kan kita melupain kejadian itu kan, pasti kayak kita nggak mau kan. Ya itu aku nggak mau, aku risih, aku cuek udah, tapi tetap aja diikutin dan itu bikin aku risih, akhirnya aku marah lagi, aku nangis lagi gitu. Hmm, apakah ada saat dimana eh, masa lalu dari Mbak Akila itu tidak mengikuti atau tidak mengganggu kehidupan Mbak Akila? Mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 1 minggu. Apakah pernah? Nggak pernah, dia pernah bilang kalau seandainya dia nggak ikutin aku lagi ketika aku sudah bersama orang lain Iya. itu. Jadi kalau untuk saat ini kan aku belum sama orang lain nih, nah dia masih ikutin terus, masih kayak berusaha cari tahu tentang aku terus gitu mas. Hmm, apakah Mbak Akila sudah pernah mencoba kayak menjauh sejauh-jauhnya? Pernah, aku pernah mencoba sejauh-jauhnya, pernah membatasi semua akses, memutus semua akses yang berhubungan dengan masa laluku, tapi entah kenapa tetap saja dia tetap menemukan celah sedikit yang pada akhirnya itu bikin aku lemah, bikin aku jadi kayak aku kasihan deh sama dia gitu. Sebenarnya bisa-bisa saja aku persegi jauh, tapi aku mikirnya kalau aku nggak tega mas, kalau aku pergi jauh nanti seandainya dia ada apa-apa aku yang kena gimana gitu. Oke. Oke, di sini mungkin kalau menurut saya ya, ini masalah yang cukup kompleks ya Mbak Akila ya. Kalau saya boleh memberi saran, mungkin Mbak Akila bisa mencoba memulai hubungan dengan orang baru. Mungkin itu susah ya Mbak Akila ya. Susah kan, apa ya namanya, gini deh, kalau sakitnya udah sakit banget itu perlu apa ya, perlu beberapa waktu untuk sembuhin kan. Memang sudah sembuh, sekarang sudah sembuh, sudah nggak yang sakit kayak dulu enggak, tapi untuk mulai hubungan baru tuh aku ada trauma trauma gini mas, nanti kalau aku digituin lagi gimana, nanti aku Oke. kehilangan diriku sendiri lagi gimana, nanti emosiku nggak stabil gimana gitu. Oke, jadi di sini Mbak Akila ketika mau mulai hubungan baru pun jadi takut gitu loh ya. Bener, Mm-mm. aku nggak takut hubungannya tapi takut orangnya salah. Oke, oke, paham, paham, paham Mbak Akila ya. Kalau gitu gini Mbak Akila, saya ada saran lain mungkin bisa Mbak Akila coba ya. Dan ini pun sebagai akhir dari sesi konseling kita pada hari ini, dan ini sebagai penugasan juga untuk Mbak Akila. Tapi sebelum itu saya bertanya kepada Mbak Akila, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu terkait saran dari saya. Mbak Akila setuju atau tidak, nanti saya berikan saran lainnya. Kalau dari saran saya ya, ini kan Mbak Akila takut memulai hubungan yang baru ya. Kalau dari pengalaman saya pernah mendapatkan kasus yang serupa, tetapi dalam beda apa ya, beda masalah gitu. Nah, ini kan masalahnya terkait masalah Mbak Akila ya. Oke, masalah yang lain terkait ada orang yang suka seseorang lagi. Nah, dan dia itu tidak suka sama orangnya, tetapi dia masih mengejar-ngejar gitu. Nah, simpelnya seperti itu Mbak Akila. Itu sama seperti masalah Mbak Akila yang selalu mengejar-kejar, tapi Mbak Akila tidak mau. Nah, dia itu melakukan hal seperti ini Mbak Akila. Dia mencari teman yang bisa diandalkan lah, mungkin orangnya pinter, berprestasi atau apa, dia meminta dia untuk berpura-pura menjadi orang barunya. Nah, dia seperti itu selama kurun waktu, sampai tidak ada kurun waktunya sih, sampai si lelaki itu menjauh dengan sendirinya.
karena dia sadar apa yang dikejar sudah tidak bisa dimiliki. Nah, apakah Mbak Akila bersedia mencobanya atau Mbak Akila ingin saran yang lain? Bersedia tapi nggak nemu orangnya. Oh, di sini berarti belum menemukan orangnya ya. Belum. Oh, berarti sembari menunggu Mbak Akila menemukan orangnya, mungkin saya berikan tugas lain juga. Coba Mbak Akila menjauh lagi sejauh-jauhnya ke masa lalu Mbak Akila. Itu kan dari pemicunya mungkin dia menghubungi setiap hari atau telepon yang membuat Mbak Akila itu nangis gitu. Nah, mungkin Mbak Akila bisa mencoba menjauh sejauh-jauhnya lagi dengan menutup akses segala-galanya untuk dia. Itu kita lihat nanti Mbak Akila catat ya, ketika Mbak Akila menjauh itu celah apa yang muncul dalam kurun waktu 2 hari lah, 2 hari, atau ketika dia menemukan celah langsung Mbak Akila catat dan Mbak Akila tutup celah itu terlebih dahulu. Ketika dia menemukan celah lain, nah itu catat, dan Mbak Akila juga mencatat apa yang membuat Mbak Akila menangis, semisal kata-kata dari dia atau perlakuan dari dia yang membuat Mbak Akila menangis. Gimana, Mbak Akila setuju? Nah, nanti setelah Mbak Akila mencatat segala yang saya beritahukan tadi, kita cek lagi bersama pada minggu depan. Nanti kita evaluasi lagi terkait apa yang bisa ditindaklanjuti dari masalah yang Mbak Akila hadapi. Gimana Mbak Akila, setuju? Setuju. Mbak Akila, karena memang ini sudah akhir dari sesi konseling pada hari ini, karena waktu yang kita miliki sudah mau hampir habis ya Mbak Akila ya. Sebelum saya akhiri sesi konseling ini, saya mau tanya dari Mbak Akila sendiri, apa yang Mbak Akila dapatkan pada sesi konseling pada hari ini? Setidaknya aku ada tempat untuk cerita sedikit tentang apa yang bikin aku akhir-akhir ini tuh kepikiran gitu. Soalnya kalau mau cerita ke temen kan nggak berani, takut diceritain. Akhirnya ya udah, akhirnya cerita ke sini karena ada kode etiknya, jadi nggak kesebar kemana-mana gitu. Oke, karena Mbak Akila pun mungkin sudah sedikit lega dalam bercerita ya, dan saya juga mau berterima kasih kepada Mbak Akila karena sudah mau bercerita panjang lebar dan sudah mau bersedia hadir di sini dengan saya. Kita jadwalkan lagi konseling, enaknya kapan ini Mbak Akila? Minggu depan bisa. Di hari yang sama? Hari yang sama. Apakah jamnya juga sama atau mau berbeda? Jamnya juga sama, nggak apa-apa. Oke, jadi saya akan kosongkan jadwal saya di jam sekarang di minggu depan. Oke, terima kasih Mbak Akila ya. Ya. Hati-hati kalau pulang. Iya. Selamat siang. Siang.